Assalamualaikum, nama saya Meliana Datal dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Kemungkinan Resiko. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko. Di sini pertama saya akan membacakan pengertiannya. Kriteria resiko terdiri dari kriteria kemungkinan resiko dan kriteria dampak resiko. Kriteria kemungkinan risiko adalah kriteria untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko, sedangkan kriteria dampak akibat terjadinya suatu risiko. Kriteria kemungkinan risiko juga dapat dibagi dalam tingkat atau level, yaitu kemungkinan risikonya sangat kecil, sedang, dan sangat besar. Di bawah ini ada contohnya. Yang berikutnya, pentingnya penetapan risiko. Penetapan kriteria risiko merupakan tahap yang harus dilakukan setelah penetapan ruang lingkup dan konteks dalam proses manajemen risiko. Kriteria risiko adalah ukuran standar seberapa besar kemungkinan atau frekuensi dan seberapa besar dampak atau konsekuensi yang mungkin akan dihadapi dari risiko yang mungkin terjadi. Organisasi sebaiknya menentukan jumlah dan jenis risiko yang dapat atau tidak dapat diambil relatif terhadap tujuan atau sasaran organisasi. Kriteria risiko sebaiknya selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko dan disesuaikan dengan tujuan khusus dan ruangan lingkup aktivitas yang dicukup. Kriteria risiko sebaiknya merelevasikan nilai, sasaran, dan sumber daya organisasi, serta konsisten dengan kebijakan dan pernyataan tentang manajemen risiko. Kriteria sebaiknya ditentukan dengan mempertimbangkan kewajiban organisasi dan pandangan pemangku dan kepentingan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan kriteria risiko. Yang pertama, sifat dan jenis ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil dan tujuan atau berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua, bagaimana konsekuensi atau baik positif dan negatif dan kemungkinan akan ditentukan dan diukur. Yang ketiga, faktor yang terkait waktu. Yang keempat, konsistensi dalam penggunaan pengukuran. Yang kelima, bagaimana kombinasi dan ukuran berbagai risiko yang diperhitungkan. Yang keenam, kepastian organisasi. Yang berikutnya, kriteria kemungkinan terjadinya risiko. Yang pertama itu kriteria kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik, frekuensi kejadian persatuan waktu atau hari, minggu, bulan, dan tahun, atau dengan eksperimen judgment. Yang kedua, penentuan peluang terjadinya risiko dengan menggunakan pendekatan kejadian setahun satuan waktu, misalnya dalam periode 1 tahun seperti yang dilakukan BSN. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan, yaitu berdasarkan presentasi atas kegiatan atau transaksi atau unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadi dalam 1 tahun. Yang ketiga, penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, presentasi yang digunakan apabila populasi yang jelas atas kegiatan tersebut. Yang kedua, jumlah digunakan apabila populasi dapat ditemukan. Yang berikutnya, macam-macam risiko. Yang pertama, menurut sifat risiko. Risiko yang tidak disengajai atau risiko umum adalah risiko yang apabila terjadi menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya kebakaran, bencana, pencurian, dan penggelapan. Yang kedua, risiko yang disengaja atau risiko spekulatif adalah risiko yang disengaja timbul agar terjadinya ketidakpastian memberi keuntungan seperti hutang piutang, penjudian, dan perdagangan berjangka. Yang ketiga, risiko fundamental adalah risiko penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Yang keempat, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya untuk diketahui penyebab seperti kapal kandas, peristiwa jatuh, dan tabrakan mobil. Yang kelima, risiko
statis adalah risiko yang timbulnya karena kodrat alam seperti hari tua dan kematian. Yang kedua, dapat tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain. Yang pertama itu risiko yang dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada pihak asuransi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang keempat, yang ketiga, menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko inter, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri seperti kecelakaan kerja, kerusakan karena karyawan dan sebagai berikut. Yang kedua, risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan politik. Yang keempat, upaya pengalungan risiko. Yang pertama itu mengadakan pencegahan dan pengalungan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua itu melakukan retinasi, artinya mentoleransi kejadian kerugian dan membiarkan terjadinya kerugian untuk mencegah tanggung jawab operasi dengan menyediakan dan untuk penggalungannya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko seperti melakukan perdagangan berjangka. Yang keempat, memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan atau asuransi terhadap risiko tertentu. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penggalungan risiko. Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan dan badan atau perorangan atau kemungkinan timbul kerugian karena adanya satu risiko. Kesimpulannya, kriteria risiko adalah ukuran standar seberapa besar kemungkinan atau frekuensi atau kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam seberapa besar dampak atau konsekuensi yang mungkin akan dihadapi dari risiko yang mungkin terjadi. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena cukup informasi tentang apa yang terjadi. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Yang berikutnya, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Yang berikutnya, manajemen risiko adalah suatu cara dalam pengorganisasi suatu risiko yang dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun belum diketahui atau yang tidak dipikirkan, yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua berkonsentrasi risiko tertentu. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.